Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian ataupun simulasi rangkaian Smart Home Control tombol berbasis Bluetooth Android. Tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika lanjut. Untuk itu simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini di sini kita sudah membuat rangkaian, yaitu rangkaian smartphone control tombol berbasis Bluetooth Android. Nah, jadi untuk rangkaian ini ada beberapa komponen yang digunakan. Untuk komponennya pun tidak sulit untuk ditemukan, gitu ya. Di mana ditemukan? Yang pertama ini ada LED, kemudian ada resistor, kemudian ada motor servo, project board juga, dan yang terakhir ini kita juga menggunakan Arduino. Nah, di sini kita menggunakan lampu LED. Jadi kita bisa menggunakan lampu AC ataupun LED. Jadi kalau misal menggunakan lampu AC mungkin ada beberapa komponen yang digunakan atau ditambahkan seperti relay dan sebagainya. Jadi untuk di sini untuk rangkaian ini kita menggunakan LED, lampu LED. Nah, di sini pin katoda dari LED terhubung ke pin ground, kemudian pin anodanya terhubung ke salah satu ujung dari resistor, di mana resistor ini resistansinya itu 220 ohm. Di anoda ini terhubung ke pin salah satu pin terminal 2, kemudian ujung resistor yang lainnya itu terminal 1 terhubung ke salah satu pin dari Arduino, yaitu pin 9. Kemudian di sini juga terdapat motor servo, di mana motor servo ini memiliki 3 pin, yaitu pin ground, pin power, dan pin sinyal. Nah, untuk pin ground ini dihubungkan dengan pin dari Arduino. Begitupun pada pin powernya, VCC-nya terhubung ke pin Arduino, ya, yang 5 volt. Kemudian di sini juga terdapat pin sinyal, di mana pin sinyal ini terhubung ke pin 8 dari Arduino. Untuk rangkaiannya kurang lebih akan seperti ini, dan di sini kita juga membuat kode program agar rangkaian tersebut bisa berjalan. Yang pertama ini terdapat include servo.h, itu untuk memanggil motor servo. Kemudian di sini ada servo pintu, jadi nantinya si motor servo ini atau motor servo ini nantinya akan dibuatkan sebagai pintu, gitu ya. Jadi nanti ketika pintu terbuka bagaimana, dan ketika pintu tertutup itu bagaimana, gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba simulasikannya. Kemudian di sini juga terdapat integer LED, jadi mendeklarasikan LED ini yang terhubung ke pin 9 dan juga mendeklarasikan Oke, selanjutnya di sini terdapat void setup, di mana fungsi ini dipanggil ketika program dimulai dan hanya akan berjalan sekali saja. Jadi untuk mendeklarasikan variabel dan mode pin yang digunakan. Jadi void setup ini untuk menentukan mana input ataupun output, dan di sini outputnya ini yaitu LED, ya, atau lampunya. Kemudian di sini juga terdapat serial begin 9600, karena yang ideal untuk Arduino serial beginnya 9600. Kemudian di sini ada pin attack yang ke pin 8. Dan di sini juga LED dimodekan sebagai output. Di sini void loop. Nah, void loop ini yaitu untuk menjalankan program yang sudah dibuat yang akan menjalankan Arduino berulang kali secara berkala. Kemudian di sini juga serial read, jadi nantinya akan membaca data serial. Kemudian serial print, jadi yang nanti akan muncul, gitu ya. Itu nanti nilainya apa, ya, yang bisa kita lihat di serial monitor nantinya. Kemudian serial print learn, baca itu akan mencetak nanti nilainya yang muncul pada serial monitor. Kemudian setelah itu didelay selama 100 milisekon.
Kemudian di sini juga kita akan membuat logika. Jadi ketika kita memberikan input pada serial monitor atau memberikan karakter A, maka LED ini akan high gitu ya, ataupun menyala. Jadi nanti ketika kita berikan input ataupun berikan karakter A, jadi nanti LED ini akan menyala di dalam keadaan high. Kemudian jika kita memberikan input ataupun berikan karakter B pada serial monitor, maka si LED ini dalam keadaan low, ataupun nantinya di serial monitor akan muncul redaksi ataupun karakter berupa huruf LED mati. Dan selanjutnya ketika kita memberikan input ataupun karakter C pada serial monitor, maka si motor servo ini akan terbuka, atau sudut yang akan terbentuknya ini yaitu sebesar 0 derajat. Jadi tidak akan berubah. Jadi pintu ini akan terbuka. Kemudian sebaliknya ketika kita memberikan input ataupun karakter D pada serial monitor, maka motor servo ini akan bergerak ataupun berputar sebesar 70 derajat, dan yang nantinya ini berarti pintu ini akan tertutup gitu ya, seperti halnya pada pintu-pintu pada umumnya gitu ya, pintu pada umumnya seperti apa. Kemudian jadi nantinya redaksinya ataupun karakter yang akan munculnya ini di serial monitor. Oke, karena untuk datanya sudah, kita akan mencoba start simulation. Kita start simulation. Nah, di sini dalam keadaan awal semuanya dalam keadaan low ataupun dalam keadaan mati. Kemudian ketika kita berikan input ataupun karakter A sesuai dengan kode program, nah LED ini akan secara otomatis menyala gitu ya, akan secara otomatis menyala. Kemudian ketika kita klik B ataupun memberikan input karakter B, maka LED ini akan secara otomatis mati gitu ya. Dan selanjutnya ketika kita berikan input karakter C pada serial monitor, nah maka pintu ini akan terbuka. Jadi motor servo ini tidak akan berputar gitu ya. Jadi masih dalam kondisi awal. Kemudian ketika kita memberikan input ataupun karakter D, nah pintu ini akan tertutup, yaitu dengan ditandai dengan bergeraknya motor servo itu berputar sebesar 70 derajat ya. Kita coba klik C lagi, tertutup. Kemudian klik A, ini LED mati. Klik B, LED nyala, dan ini klik B, LED mati ya. Kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi di sini bisa kita buktikan bahwasanya kode program dan rangkaian ini sesuai ya, sudah selaras. Dan nantinya kita akan buat secara hardware. Nah, sebelum itu kode program yang di sini kita pindahkan terlebih dahulu pada software Arduino. Kemudian yang tadi kita copy kode program yang ada di website Tinkercad. Kita copy dan kita pindahkan pada software Arduino. Nah, untuk kode program dari software Arduino ini sama dengan kode program yang ada di website Tinkercad. Nah, karena kita akan membuat secara hardware rangkaiannya, maka kita pindahkan dulu kode programnya pada software Arduino yang nantinya akan dihubungkan langsung pada komponen Arduino itu sendiri. Jadi nantinya bisa terdeteksi kode programnya. Nah, setelah ini di sini kita save. Nah, setelah itu kita upload ya. Oke, ini adalah rangkaian yang tadi secara hardware. Kita bisa mengklik sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan pada website Tinkercad.
Kayaknya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.